teman-teman semua? Semoga teman-teman yang lagi menonton podcast ini semua dan dalam menjadi Allah SWT. Selamat datang kembali di podcast Bimasir, Bincang Mahasiswa Tafsir. Jadi pada Bimasir kali ini kita sudah mendatangkan salah satu bintang tamu yang sangat spesial sekali. Nah, sedikit kisi-kisi ya. Jadi beliau ini merupakan salah satu mahasiswa terbaik dari Fakultas Hukum Adat dan Dakwah UIN YJ Abdurrahman Pekalongan ini tahun 2022. Nah, langsung saja kita sambut Mbak Siti Khadijah. Tepuk tangan semuanya. Selamat datang Mbak. Terima kasih. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat sekali. Jadi sedikit aku bacain riwayat pendidikan ya Mbak. Jadi Mbak Siti Khadijah ini SD-nya di SDN 03 Kalirandu, Kalteng dari tahun 2004 sampai 2010. Habis itu lanjut ke MTSN Sidoarjo, Ponorogo, Yogyakarta tahun 2010 sampai 2013. Setelah itu masuk ke MAK Tahfiz Al-Amin Prenhut Sumeneb itu tahun 2013 sampai 2017. Lanjut di S1 IAIN Pekalongan ya, dulu masih IAIN ya, belum jadi UIN sekarang tahun 2018 sampai 2022. Habis itu lanjut di S2-nya IAT juga di UIN Sunan Kalijaga ya Mbak, Yogyakarta tahun 2022 sampai 2024. Jadi ini sangat spesial sekali ya, karena jadi Mbak Siti Khadijah ini mahasiswa terbaik juga dari IAT, terus juga banyak sekali prestasinya yang sebenarnya di sini banyak ya, cuma karena takut kepanjangan berarti jadi tidak bisa dihitung satu persatu seperti itu. Baik, mungkin kita bisa langsung tanya-tanya aja Mbak ke Mbak Siti Khadijah ya. Mungkin nih buat teman-teman yang di rumah nih kan terinspirasi banget nih, juga mungkin pasti ada yang tahu tentang Mbak Siti Khadijah ini. Mungkin bisa ceritakan sedikit Mbak perjalanan kuliah sampai akhirnya bisa jadi lulusan terbaik itu gimana nih Mbak? Oke, perjalanan kuliah sampai jadi lulusan terbaik. Jadi cerita sedikit ya. Di keluarga saya itu belum ada sarjana sama sekali waktu itu. Ya, jadi kalau misalnya biasanya kan adik mencontoh kakak gitu ya. Itu belum ada rumusnya, maksudnya dari keluarga besar, dari kakek nenek itu nggak ada. Nah, kemudian saya memberanikan diri dengan kondisi finansial yang kalau bisa dibilang menengah ke bawah gitu ya. Apapun yang terjadi pokoknya gas ya, gas kuliah kayak gitu. Nah, kemudian tentu kuliah waktu itu saya dibayang-bayangi dengan gimana untuk membayar UKT berikutnya kayak gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah di kampus ini kan banyak sekali beasiswa. Ya, ada beasiswa Tafid, beasiswa waktu itu kan IAT termasuk yang prodi langka ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak beasiswa itu ya. Ada beasiswa prodi langka kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang sampai akhirnya menjadi lulusan terbaik, waktu masuk itu pasti nggak ada bayangan ya akan jadi lulusan terbaik kayak gitu. Tapi beberapa poin yang kalau misalnya saya ingat-ingat itu yang memacu saya hingga sampai jadi wisudawan terbaik. Ya pasti kan ada dua syaratnya ya, lulus tepat waktu dan juga IPK tertinggi. Ya, IPK tertinggi. Nah, jadi dalam menjalani kuliah, saya kalau misalnya ada mata kuliah itu yang saya lakukan itu lakukan yang terbaik dalam setiap tulisan. Ya. Jadi kan ada nih mahasiswa yang ya udahlah yang penting selesai, kayak gitu ya. Ya kalau misalnya saya harus bagus dan enak dibaca. Ya meskipun ya tulisan mahasiswa S1 semester 1 itu kayak apa ya, masih belajar ya. Benar masih belajar banget kayak gitu. Tapi saya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Jadi banyak belajar. Dulu kan pasti perpindahan dari MA ke kuliah kayak gitu kan pasti bingung ya cara bikin makalah gimana, terus bikin artikel gimana kayak gitu kan. Nah, saya belajar kayak gitu ya, dan berusaha melakukan yang terbaik kayak gitu ya. Dan kemudian ada juga jadi kalau misalnya teman-teman nih berminat ya, misalnya dari awal dari semester 1 saya harus jadi wisudawan terbaik gitu ya. Nah, teman-teman harus mempunyai jiwa kompetitif ya. Ya kadang ada yang kayak gini, di kuliah kok ngejar nilai. Nggak apa-apa ya, kuliah ngejar nilai itu nggak apa-apa banget ya. Karena Anies Rashid Baswedan, saya bukan pendukungnya apa-apa gitu ya, bukan mau promosi, bukan ya. Tapi beliau tuh pernah mengatakan
kuliah itu sebenarnya IPK itu juga penting ya, karena IPK itu akan mengantarkan kalian ke wawancara ya. Jadi kan ada syaratnya biasanya IPK berapa kalau kalian interview kerja kayak gitu ya. Nah seenggaknya kayak gitu ya. Jadi nilai itu penting ya. Makanya saya itu termasuk yang ambis untuk mendapatkan nilai A ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada banyak sebenarnya caranya ya. Terutama kalian harus mengenali dosen ya. Misalnya dosen itu menilai itu dari segi apa kayak gitu ya. Karena pernah ya ada cerita jadi kayak gini. Salah satu dosen, beliau ini kan sangat disiplin ya. Sangat disiplin, mungkin teman-teman juga bakal tahu langsung gurunya sangat disiplin. Kalau misalnya telat kalian berarti nggak hadir ya. Itu nggak hadir berarti kalian dianggap alfa kayak gitu. Nah, beliau kan dosen yang sangat memegang teguh omongan beliau ya. Jadi ketika nanti UASnya begini, nah kita seharusnya belajar yang beliau katakan. Nah, waktu itu kelas saya itu terkecoh, ada kiriman dari prodi lain, jadi BPI ini nih ngerjain. Nah, akhirnya karena tidak memperhatikan dosennya tipe yang seperti apa, akhirnya pada belajar itu gitu. Nah, akhirnya saya belajar apa yang dikatakan dosen terakhir. Sudah saya, udahlah kita belajar ini aja, karena kan beliau begini-begini, nggak pada percaya dong. Nah, terus waktu itu beneran ya, satu angkatan itu benar-benar nilainya C semua. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu tipe-tipe dosen ya. Jadi menilainya dari segi apa kayak gitu. Itu kalau misalnya kalian mengejar nilai ya. Itu penting sih. Wah, ini berarti menjadi tantangan yang sangat menarik banget nih Mbak buat teman-teman mahasiswa semua ya. Memang salah satu tantangan bagi mahasiswa ini kan harus paham gitu loh. Karena sama-sama kita tahu karakteristik tiap-tiap dosen ini kan beda ya Mbak. Nah, itu kan kayak contohnya tadi dari dari Mbak Siti sampai nilainya C semua sekelas itu ya Mbak. Seangkatan Mbak itu Mbak? Seangkatan. Terus itu kelanjutannya gimana tuh Mbak? Menarik sekali gitu Mbak. Ya, jadi kan karena waktu itu jadi ada berarti 2 anak dapat A1, B+1. Oh iya. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang lainnya itu benar-benar C. Karena kayak gitu. Kita seharusnya memahami dosen ini nih benar-benar memegang teguh omongannya nih. Jadi soal nggak keluar dari apa yang beliau katakan. Kayak gitu, itu contoh ya gitu. Terus juga mungkin ada dosen yang nanti harus bikin artikel, kalian bikin artikel pasti dapat nilai A gitu. Ya udah lakukan saja. Jadi jangan jadi mahasiswa yang bodo amat lah gitu. Yang penting selesai UASnya gitu ya. Berarti tidak lepas dari semangat dan tanggung jawab yang besar bagi diri kita masing-masing ya Mbak. Nah, sebenarnya ini pertanyaan berikutnya nih Mbak mengenai motivasi. Cuma dari yang saya tangkap mungkin jadi motivasi terbesar Mbak ini kan salah satunya karena Mbak anak berapa ya Mbak kalau dari keluarga? Anak kedua. Oh berarti kakak Mbak belum sarjana saat itu. Oh berarti punya motivasi yang sangat besar juga karena menjadi sarjana pertama di keluarga gitu ya. Wah itu sebenarnya kalau kita bayangkan dari tradisi budaya masyarakat Indonesia ini kan sedikit sulit ya Mbak kalau kita bayangkan. Tapi Mbak Siti ini berarti mempunyai motivasi yang tinggi banget nih buat jadi sarjana. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Oke, selain motivasi karena belum ada sarjana juga mau jadi yang lebih itu apa nih Mbak motivasi sampai akhirnya jadi ada di titik sekarang ini? Oke, karena saya mahasiswa tafsir juga ya. Nah, jadi ini ceritanya sangat berkaitan. Bahkan sampai mengantarkan saya ke jurusan IKT ya. Jadi dulu ketika mondok pertama kali ya kan, itu kan yang awalnya nggak tahajud kan dibangunkan tahajud ya. Jadi saya di kelas itu kerjanya tidur terus ya. Jadi serius. Jadi orang ngaji saya tidur kayak gitu. Nah kemudian ada salah satu ustadzah ya waktu itu ngajar Quran. Saya itu sudah hafalan nih juz 30. Serius sudah hafal. Ya, maksudnya itu udah bisa bersetaraan ya. Terus karena saya tidur saya dibangunin gitu katanya. Ayo nih iqra'i gitu. Katanya saya suruh baca apa nih? Oh surat Al-Bayyinah gitu lah. Sudah hafal gitu. Ternyata saya benar-benar gak ngerti, maksudnya gak lancar gitu loh. Padahal udah dihafalkan kayak gitu. Nah terus beliau menulis salah satu ayat ya. Di situ An-Najm ayat 33 ya. Itu bunyinya wa alaisa lil insani illa ma sa'a gitu ya. Dan manusia itu tidak lain apa yang dia usahakan gitu ya. Nah itu ayat itu benar-benar menjadi spirit saya dari awal mondok sampai saat ini, detik ini ya. Karena ketika saya merasa berleha-leha ya, saya malas tidak mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, kayak misalnya harusnya skripsian nih, saya nggak mengerjakan, itu kayak seolah-olah dibayangin
dirimu adalah apa yang kamu lakukan, ya. Jadi manusia tidak lain apa yang dia usahakan, ya. Jadi usahanya seberapa, ya itu kalian akan jadi itu, gitu loh. Nah, jadi itu selalu memotivasi saya untuk selalu berbuat lebih dan menyelesaikan tanggungan, ya. Ya. Jadi sebenarnya mahasiswa lulus tepat waktu itu bukan prestasi, ya. Itu seharusnya kewajiban, ya. Justru yang ngelenter kayak gitu ya, berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya dia sebagai mahasiswa, ya. Gitu. Nah itu guys, jadi ada lagi ilmu menarik yang kita dapat nih ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Siti, manusia itu tergantung apa yang dia usahakan ya Mbak. Betul. Jadi kalau kita malas-malasan ya itu pula yang akan kita dapat seperti itu. Nah setelah dari motivasi kita coba beranjak nih ke pertanyaan berikutnya nih. Nah dalam perkuliahan ini kan mungkin setiap orang punya tantangan Mbak. Nah kalau bagi Mbak sendiri tantangan yang berat banget nih selama kemarin kuliah sampai hari ini sekarang tuh gimana Mbak? Tantangan ya, saya sebenarnya nggak menyebutnya sebagai tantangan ya, lebih ke kayak gimana ya, kalau disebut tantangan nggak juga sih. Jadi awal-awal mungkin jelas justru ya tantangan ya tetap ya, tantangannya itu benar di awal karena orang tua tuh nggak setuju ngapain kuliah gitu ya, ngapain kuliah, maksudnya kan kita kan bukan keluarga berada, kuliah itu kan untuk orang berada kayak gitu ya. Jadi waktu itu saya ya udah awal aja deh ini dibiayain gitu. Itu tantangan sebenarnya, saya maju mundur, harus kuliah tapi gimana nih biaya gitu. Nah sampai akhirnya dari semester 1 sampai lulus pun saya di sini beasiswa ya, jadi beasiswa. Jadi tantangannya di awal sih, kalau berikutnya saya lebih ke happy menjalankan kayak gitu. Tapi mungkin karena apa namanya ya, saya juga ngajar ya, jadi semester 5 semester 5 itu saya sudah sambil ngajar gitu. Jadi tantangannya mungkin membagi waktu. Nah jadi saya sampai sering begadang kayak gitu ya. Buat teman-teman mungkin yang sekarang sedang mengerjakan skripsi ya, saya sarankan jangan begadang karena kasihan lambungnya ya. Itu diterima di akhir nanti ya, gitu. Kalau boleh tahu selama Mbak Siti kuliah udah ada beasiswa yang pernah dapatkan apa gitu, terus tips-tipsnya gitu buat teman-teman barangkali yang ingin kuliah juga tapi bingung masalah biaya Mbak. Ya, jadi tantangan mahasiswa ya yang kadang kenapa mereka bisa nggak dapat beasiswa adalah karena mereka nggak melakukan langkah pertama, yakni mendaftar ya. Jadi sebenarnya kalau mau dapat beasiswa itu harus mendaftar. Nah tapi kebanyakan mahasiswa itu ribet, harus ngurus surat ini, surat itu. Ya memang semua beasiswa ya, karena kalian akan diberikan uang secara cuma-cuma, pasti membutuhkan syarat yang banyak. Nah jadi kalian harus melalui itu gitu ya. Nah dulu saya dapat beasiswa tahfidz ya, beasiswa tahfidz, kemudian di yang terakhir juga tahfidz sih sampai terakhir, cuman beda nominal aja. Terus selama ini mungkin lain dari beasiswa ya Mbak, mungkin kita agak sedikit menggeser terkait selama Mbak masih, mungkin kita bahasnya selama di industri aja ya, atau mungkin waktu zaman itu iya ya Mbak ya. Itu Mbak pernah ikut organisasi nggak? Mungkin bisa cerita sedikit pengalaman selama di organisasi Mbak. Ya, jadi saya tuh dulu ikut ini ya, HMJ dulu, HMJ IAT ya, sama nih. Dulu saya juga pakai ini seragam kuning-kuning nih sama. Jadi saya dulu ikut itu, terus ikut JHG juga. Jadi saya lebih suka organisasi-organisasi yang apa ya, bergeraknya tuh di dalam gitu ya. Nggak yang keluar. Iya. Jadi kayak dulu juga kan saya di divisi keilmuan ya. Nah, jadi saya lebih suka mengadakan acara penulisan kayak gitu. Tapi itu benar-benar berdampak sih untuk perkuliahan berikutnya gitu di S2. Jadi selain punya tanggungan mungkin beasiswa juga, ada juga dari kuliahnya, ada juga dari organisasi. Berarti Mbak selama kuliah berarti sesibuk itu Mbak, mungkin nggak punya waktu kosong mungkin. Apalagi dari semester 5 kerja ya Mbak? Iya. Wah luar biasa, gimana Mbak? Gimana Mbak? Jadi saya tuh termasuk pengikut ini ya, pengikut kata-kata yang seperti ini. Semakin kalian sibuk, maka semakin banyak hal yang kalian dapat lakukan dengan sempurna, gitu ya. Jadi
saya selalu merasa seperti itu ketika saya menyibukkan diri kayak gitu, semakin banyak hal-hal yang tercapai dan itu baik efeknya ke saya ketimbang saya lebih banyak anggurnya itu benar-benar jadi kayak kinerja kita pun berkurang gitu kan sih. Nah itu pertanyaan pentingnya Mbak, caranya menjaga biar tetap semangatnya itu gimana Mbak? Ya balik lagi ya, karena saya punya satu motivasi handal ya. Jadi An-Najm ayat 33 itu benar-benar memotivasi saya. Karena yaitu ketika saya berleha-leha dan tidak menjaga semangat saya, maka saya tidak akan menjadi apa yang saya usahakan. Luar biasa, tepuk tangan semua. Wah ini berarti kita kali ini dapat pemateri yang benar-benar luar biasa banget, mungkin dari segi pengalaman, dari segi keilmuannya, Masya Allah luar biasa sekali. Bahkan ya ini yang bisa teman-teman mungkin atau mungkin saya juga terapkan ya, yang ada di An-Najm ayat 33 tadi, bahwa manusia itu sesuai apa yang dia usahakan. Nah Mbak, kalau boleh tahu Mbak juga dapat beasiswa LPDP ya? Nah itu mungkin bisa cerita Mbak, mungkin bisa jelaskan sedikit mengenai. Ya, jadi LPDP itu sebenarnya lembaga pengelola dana pendidikan gitu ya. Jadi itu akan terpisah dengan kalian kuliahnya di mana ya. Jadi misalnya kalian keterima LPDP, belum tentu kalian keterima di kampus tujuan. Ya, jadi itu yang harus dipahami gitu. Jadi LPDP itu menurut saya beasiswa yang sangat menjanjikan ya. Karena kalian benar-benar bisa belajar dengan tenang, tanpa harus memikirkan biaya hidup atau biaya pendidikan, ya, membayar UKT, dan bahkan kalian mau jadi orang paling rajin membaca itu bisa, karena kalian beli buku itu benar-benar dibiayai, ya. Jadi benar-benar menguntungkan LPDP itu, ya. Masya Allah, berarti LPDP ini salah satu yang menjanjikan ya untuk mendapat beasiswa. Nah, kalau boleh tahu Mbak ini dapat informasi soal LPDP ini pertama dari mana? Jadi informasi LPDP itu dari Pak Kurdi. Mungkin belum tahu ya angkatan ini. Kalau saya pribadi belum tahu sih Mbak. Ya, jadi beliau Bapak dosen ya. Semoga beliau sehat selalu. Amin. Nah, jadi beliau ini dulu Kaprodi sekaligus dosen wali. Oh, iya. Jadi beliau juga salah satu yang mendorong untuk ayolah kuliah S2. Ya, waktu itu saya masih stagnan gini. Ya, kuliah S2 Pak, saya kerja 1 tahun juga nggak nutup biayanya gitu. Saya bilang kayak gitu ya. Terus banyak beasiswa loh, banyak beasiswa gitu. Nah, beasiswa apa Pak? Nah, LPDP ya. Kemudian saya coba cari-cari kayak gitu. Waktu itu sempat ini juga ya, underestimate. Ya, TOEFL-nya tinggi nih, sedangkan saya dulu pakainya waktu munakosyah di sini pakainya TOEFL yang Arab. Yang Arabnya. Nah gitu, akhirnya saya mulai dengan kursus dulu lah, kursus bahasa Inggris gitu. Tapi kata beliau, sudahlah daftar saja, coba tes TOEFL ITP, coba nggak apa-apa, coba-coba kayak gitu. Cuman saya ini bandel ya, jadi saya belajar dulu akhirnya gitu. Nah, dalam waktu saya belajar itu ada informasi beasiswa LPDP BIB ya Kemenak. Nah akhirnya ini bisa nih pakai TOEFL, pakai bahasa Arab. Oke, akhirnya saya ambil yang itu ya gitu. Jadi informasi LPDP ini alhamdulillahnya itu didukung oleh kampus. Ya waktu itu ada Pak Afat, ada Pak Adib ya. Itu menyelenggarakan pertama kali ya persiapan kelas LPDP. Kelas LPDP itu kalau sekarang kan, kalau saya kan mungkin belum tahu informasinya. Kalau sekarang masih ada nggak sih? Sebenarnya untuk kelas di mana nih? Yang di Win Gusdur? Iya, kalau di Win Gusdur sendiri. Win Gusdur. Saya sebenarnya kurang tahu ya, tapi kalau di grup masih sering ada share info gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nih mau tahu informasi tentang LPDP, buka aja webnya, atau juga bisa minta tolong ke dosen-dosen, biasanya tahu linknya ya. Informasi webinar atau juga ada kelas khusus ya. Kemarin sih masih ada ya, tahun kemarin, jadi benar-benar dibimbing sampai lolos ya. Gitu. Terus kalau terkait LPDP ini Mbak, yang harus disiapkan ini selain dokumen itu apa aja nih Mbak? Oke, ya selain dokumen ya, jadi kalian harus curi start sih. Maksudnya gini ya, jadi ketika kalian sudah munakosyah ya, sudah selesai, itu kan ada waktu tunggu untuk wisuda ya. Nah jadi kalian buat isai, itu yang pertama kali ya. Jadi isai sebaik-baiknya ya, karena itu yang akan dilihat juga. Jadi buat isai, terus kalian juga
kalian sudah buat ya, Ya. jangan di ini sendiri, jangan dikoreksi sendiri ya, tapi coba minta tolong ke award yang sudah mendapatkan. Nah kira-kira esainya ini kurang gimana ya, karena esai itu kan harus membentuk ya, jadi tujuannya apa ya, terus kemudian apa yang dilakukan setelah mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah kemudian selain itu juga yang awal-awal nih ya, yang harus dipersiapkan ya itu TOEFL ya, karena kebanyakan mahasiswa itu gagal mendaftar gara-gara TOEFL ya. Karena TOEFL-nya kan nggak ini ya, nggak langsung jadi dan tidak setiap hari ada ya TOEFL ITT. Nah tapi tenang saja, kalau itu untuk yang sekarang ya LPDP afirmasi itu juga udah nggak pakai TOEFL kemarin ya, tapi tetap dipersiapkan kemampuan bahasanya ya. Kemudian yang paling pertama ya, selain dokumen-dokumen seperti apa namanya, biasanya SKL juga bisa sih, SKL atau ijazah gitu ya. Selain itu ya, itu yang pertama kali harus dicari itu surat rekomendasi. Surat rekomendasi dari dosen yang paling paham kalian lah. Dan kalau bisa salah satunya menjabat ya, biasanya ada 2 gitu. 2 rekomendasi. Berarti itu yang apa namanya sangat perlu untuk dipersiapkan untuk kalau mau ikut LPDP ini. Nah kalau dari Mbak sendiri tantangannya selama kemarin ikut mungkin seleksi LPDP ini gimana? Tantangannya ada di mungkin tes bakat skolastik ya. Jadi itu kan kayak tes CPNS untuk kita yang IAT ya, yang jarang malah nggak pernah dapat matematika ya, itu harus mengulang pelajaran ya gitu. Jadi ada di situ sih. Dan kemudian diwawancara sendiri ya. Jadi kadang untungnya waktu itu saya dibimbing sama Pak Anies ya, Pak Anies sama-sama dari Petarukan juga, itu award pertama di IAIN. Nah itu mengatakan bahwasanya yang namanya wawancara ya, itu tidak untuk dilihat saya itu sangat ya. Jadi kebanyakan kan ada yang wawancara itu saya sangat rajin ya, seolah-olah saya sangat apalah ya, jadi mengakui dirinya itu sangat-sangat. Jadi pewawancara itu ingin melihat ketulusan kalian ya, jadi kejujuran kalian. Nah waktu wawancara juga berjalan alhamdulillah itu seperti saring-saring aja gitu, kesibukannya apa sekarang ini gitu ya. Jadi jadilah diri kalian sendiri ketika diwawancara gitu, dan itu manjur sih. Alhamdulillah. Ini mungkin ke pertanyaan terakhir Mbak terkait dengan LPDP. Nah kalau dari Mbak ada nggak sih pengalaman atau pencapaian tertentu nih setelah dapat LPDP, terus apa nih kesannya gitu loh yang akhirnya mengubah cara pandang Mbak dari LPDP? Oke, yang pertama bahwa ini ya, pendidikan itu bukan untuk orang yang mampu ya, tapi benar-benar untuk orang yang mau gitu ya. Itu pertama ya. Kedua, setelah mengetahui itu ya, karena termasuk awardee ya. Kemudian dulu yang saya tidak pernah menyangka bakal dapat LPDP gitu ya, bisa belajar lagi gitu ya, akhirnya bisa gitu ya. Dan tentu pengalaman yang paling unik adalah belajar menulis yang benar gitu ya, karena dari dulu sebenarnya saya tuh suka menulis Mas ya, tapi mungkin di sini girohnya itu dulu belum muncul ya, baru ada sekolah tafsir ya, waktu zaman saya mengadakan sekolah tafsir gitu ya, jadi sekolah menulis. Nah dan ini alhamdulillahnya bisa saya pelajari di S2 gitu, karena bertemu dengan dosen-dosen yang saya kira ya di sini sebenarnya banyak, cuman memang giroh untuk menulisnya itu belum ada gitu ya. Tapi ketika S2 ini bisa bertemu dengan dosen-dosen yang menulis ini menulis itu mudah ya. Jadi membuat mindset itu yang dulu kok nulis itu susah ya, cara terjun tuh gimana ya gitu. Nah akhirnya karena beasiswa LPDP ini ya, bertemu dengan orang-orang yang penulis itu mudah. Nah akhirnya bisa juga gitu. Menurut saya itu sih. Oh berarti kesan yang paling berasa itu jadi lebih paham soal menulis gitu ya. Karena kebetulan kan kalau saya juga suka menulis tapi masih bingung cara ngupload jurnal gimana atau sebagainya. Berarti dari LPDP ini mungkin bisa belajar lebih banyak lagi gitu ya. Jelas ya, karena kalian benar-benar dilindungi, benar-benar disediakan ya, sediakan apapun yang kalian inginkan untuk belajar kalian gitu ya. Bahkan difasilitasi kalau misalnya kalian bisa
terbit Scopus gitu ya, dapat inilah ya. Dapat uang bakalan. Terus mungkin ini sebenarnya nggak ada di list pertanyaan Mbak, cuma mungkin pertanyaan saya pribadi aja. Kalau dari Mbak kan waktu S1 berarti di IAIN Pekalongan Mbak? Ya, terakhir. Terakhir ya? Jadi lulusan terakhir IAIN. Oh iya benar lulusan terakhir IAIN, karena setelahnya sudah saya. Kalau setelah Mbak S2 ini kan berarti pindah ke Jogja Mbak. Nah itu ada nggak sih Kak? Tapi jurusan masih sama ya Mbak? Jurusan masih IAT juga? Masih sama. Ada nggak sih Mbak yang kayak perbedaan yang berasa atau mungkin apanya gitu Mbak? Iya. Mungkin atmosfernya tuh sangat beda ya. Oh. Ya, jadi kalau dulu di sini tuh saya mengerjakannya itu ala kadarnya, dan mungkin keluar sama teman-teman itu untuk sekedar gosip, ngobrol ya mungkin ya. Kalau di Jogja itu saya lihat itu di kafe-kafe itu sangat memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa untuk berdiskusi. Iya. Ya bahkan dalam satu kelompok itu kayak kita malu nih kalau nggak bawa laptop gitu ya. Apen-apen kayak itu. Kalau cuma nongkrong-nongkrong biasa gitu ya. Jadi girohnya untuk diskusi. Kemudian juga ada kelas-kelas di luar kelas ya, kayak Pak Faiz kayak gitu mengadakan kelas di luar itu banyak banget. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mau lanjut S2 ya cari yang misalnya atmosfernya tuh besar ya, untuk merubah lah, untuk setidaknya kita punya cara pandang yang berkembang gitu. Berarti sangat beda ya Mbak atmosfernya. Iya. Ya mungkin itu kan untuk pengetahuan teman-teman juga barangkali LPDP nanti pindah kampus yang lebih jauh, atau ya intinya harus dipahami bagaimana karakteristik daerah tempatnya. Jadi sebenarnya mahasiswa-mahasiswa kita tuh sebenarnya sangat bertalenta ya, ya sangat bisa. Cuman karena lingkungan yang tidak dikelilingi dengan kampus-kampus juga ya, jadi kayak kurang kompetitif gitu loh ya. Jiwa kompetitifnya tuh belum keluar. Nah mungkin teman-teman nanti nih ya bisa mulai. Gitu. Amin. Tapi ini ya, saya melihat IAT sekarang itu ya sangat berkembang gitu. Jadi mahasiswanya girohnya untuk ikut lomba-lomba itu banyak ya. Kalau dulu tuh masih pasif ya. Karena mungkin dulu juga belum mungkin nama IAT belum senaik sekarang mungkin. Iya. Mungkin ya. Iya, tapi dulu kelas saya itu termasuk banyak ya, beberapa kelas. Tapi ya tetap masih menjadi jurusan langka peminat. Ya itu buktinya. Kalau boleh tahu dulu angkatan Mbak itu berarti satu angkatan berapa orang Mbak? 82, tapi akhirnya yang sampai akhir 62. Itu yang lulus saya nggak tahu ya sekarang berapa. Berarti segitu aja masih lebih banyak dari angkatan saya Mbak. Oh iya? Iya, angkatan saya waktu masuk cuma 70 sekian. Oh iya. Itu nggak tahu nanti yang masih bisa jaga semangat itu berapa ya sampai belakang gitu. Karena kayak gini sih, kadang yang pertama mengajukan judul ketika skripsi itu belum tentu yang pertama selesai. Karena skripsi itu tentang siapa yang bisa menjaga semangat sampai akhir. Iya, betul. Oke teman-teman, mungkin itu ilmu yang bisa kita dapatkan dari salah satu alumni kita yang sangat luar biasa, Mbak Siti Khotijah. Jadi gelarnya sekarang MAG Mbak? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Oke, mungkin itu aja Mbak yang kita sudah tanyakan. Terima kasih sudah ada ke podcast kita. Sama-sama. Semoga Mbak kedepannya sukses terus. Amin. Ya pokoknya semakin sukses lah, amin. Iya. Juga disehatkan terus ya Mbak. Amin. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mungkin kalau misalkan ada salah-salah kata dari saya atau mungkin dari materi kita, ya kami mohon maaf ya Mbak. Kalau misalkan ada yang benar, itu datangnya cuma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.